Princess Mononoke adalah film animasi yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki, diproduksi oleh Studio Ghibli, dan ditayangkan perdana di tahun 1997. Bergenre action, adventure, fantasy. Anime ini bercerita tentang petualangan seorang pangeran muda bernama Ashitaka dan upayanya dalam mendamaikan perang yang terjadi antara pemukiman manusia dan para roh penjaga hutan yang merasa terusik karena manusia terus merusak hutan tempat mereka tinggal. Film ini merupakan salah satu karya terbaik dari Hayao Miyazaki yang membutuhkan waktu 16 tahun untuk merancang dan mendesainnya, serta 3 tahun untuk memproduksinya. Film ini merupakan film anime domestik terlaris di Jepang pada tahun 1997 dan merupakan inspirasi dari film terkenal tahun 2009 berjudul Avatar yang disutradarai oleh James Cameron. Film dimulai dengan Ashitaka, yang merupakan calon penerus sebagai pemimpin desa, menyelamatkan desanya dari serangan ganas monster yang muncul dari hutan. Monster tersebut ternyata adalah roh babi hutan bernama Nago, yang dibutakan oleh kemarahan dan kebenciannya terhadap manusia, sehingga berubah menjadi monster menyerupai iblis hitam. Sebelum berhasil membunuh monster tersebut, selama pertarungannya, tangan kanan Ashitaka terluka oleh tentakel hitam yang keluar dari monster itu, yang dalam prosesnya membuat tangan Ashitaka menerima sebuah kutukan. Sebuah kutukan yang akan menyebar ke seluruh tubuhnya, merasuki tulangnya, dan akan membuat sakit luar biasa sebelum akhirnya akan membunuh Ashitaka. Satu-satunya petunjuk yang Ashitaka punya dan bisa menyelamatkan nyawanya adalah sebuah bola besi yang ditemukan dalam mayat atau jasad sang monster, yang menurut kesimpulan dari kepala desanya adalah penyebab sang roh Nago menjadi monster. Tidak mau menyerah begitu saja akan hidupnya, Ashitaka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke negeri asal Nago, yaitu negeri yang jauh di barat, untuk mencoba dan menemukan obat bagi kutukannya. Dia kemudian memotong rambutnya sebagai tanda bahwa ia akan meninggalkan desanya secara permanen. Karena meninggalkan desa adalah hal yang tabu dan dilarang menurut hukum adat, tidak ada yang mengantar kepergiannya atau mengucapkan selamat tinggal kepadanya, kecuali satu orang wanita bernama Kaya yang memberinya sebuah belati kristal berharga miliknya dan meminta Ashitaka untuk tidak melupakannya. Setelah perpisahan tersebut, Ashitaka pun memulai perjalanan yang jauh ke negeri yang belum pernah ia datangi dan menghadapi sebuah pertualangan unik yang saat itu belum ia ketahui. Scene kemudian berpindah ke sekumpulan manusia yang sedang diserang oleh beberapa roh serigala raksasa. Para roh ini menyerang dan menjatuhkan manusia ke dalam jurang, sebelum pemimpin mereka, Lady Eboshi, menembak salah satu roh serigala dengan senapan dan menjatuhkannya ke dalam jurang. Belum diketahui secara detail saat itu penyebab pertikaian antara manusia dengan para roh tersebut, tapi kita dapat menyaksikan bahwa di atas salah satu roh serigala tampak ada satu sosok menyerupai manusia yang sedang menaiki mereka. Kembali ke Ashitaka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Ashitaka tiba di hutan yang penuh dengan roh binatang, yang salah satunya adalah roh serigala yang besar bernama Moro. Roh serigala besar ini cukup unik karena ia tidak hanya ditemani oleh sekawanan serigala, namun juga seorang gadis cantik berambut pendek bernama San yang pada saat itu sedang menyembuhkan luka dari Moro. Ternyata, Moro dan kawanannya adalah roh yang menyerang sekumpulan manusia sebelumnya, dan dalam prosesnya, ia terluka. Moro dan kawanannya memutuskan untuk tidak menghiraukan Ashitaka dan pergi meninggalkannya. Pada kesempatan itu, Ashitaka juga menyelamatkan beberapa manusia yang selamat ketika terjatuh ke dalam jurang. Setelah melakukan pertolongan pertama kepada mereka, ia pun memutuskan untuk mengantar mereka kembali ke tempat mereka tinggal, dengan melintasi hutan dan meminta bantuan roh hutan bernama Kodama sebagai penunjuk jalannya. Dalam perjalanannya, Ashitaka
bertemu dengan roh lain yang bisa dibilang sebagai pemimpin dari para roh lainnya di hutan. Roh ini terkenal sebagai roh kehidupan dan kematian, yang mengambil wujud sebagai seekor rusa besar di siang hari dan berwujud seperti bayangan raksasa dengan 2 kaki pada malam harinya. Setelah perjalanan melelahkan melalui hutan, Ashitaka pun sampai di permukiman manusia yang dinamai sebagai Iron Town, sebuah pemukiman yang terletak di samping hutan dan dikelilingi oleh danau. Kota ini lebih menyerupai sebuah pabrik karena banyaknya asap yang keluar. Di tempat itu, ia bertemu dengan Lady Eboshi, yang merupakan pemimpin dari kota, yang berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan 2 orang warganya. Di Iron Town, Ashitaka juga mempelajari kalau ternyata kota ini memproduksi senjata api, seperti senapan. Namun dalam prosesnya, mereka terus merusak hutan di sekitar pemukiman untuk memperoleh biji besi. Dan hal tersebutlah yang membuat mereka kerap diserang oleh roh binatang yang ada di hutan. Dalam salah satu pertempuran inilah, pemimpin Iron Town, Lady Eboshi, menembak Nago, roh babi hutan yang menyerang desa Ashitaka dalam bentuk monster. Dan bola besi yang ditemukan di tubuh Nago adalah peluru dari senapan yang ia tembakkan. Pada malam harinya, Iron Town kembali diserang oleh para roh binatang, di mana gadis serigala yang Ashitaka lihat sebelumnya, yaitu Sun, berhasil menyusup ke dalam kota dan menyerang Lady Eboshi. Pertarungan pun terjadi antara Sun dan Lady Eboshi, sebelum akhirnya dihentikan oleh Ashitaka melalui tubuhnya yang menjadi kuat akibat kutukan yang diterimanya. Dalam insiden itu, ia berhasil menyelamatkan dan membawa Sun dari Iron Town. Namun, hal itu juga membuatnya terluka parah oleh sebuah tembakan peluru senapan. Dalam perjalanannya ke hutan, Sun tersadar dari pingsannya dan marah kepada Ashitaka yang menghentikannya dalam membunuh Lady Eboshi. Ashitaka, yang sudah setengah tersadar akibat lukanya, menjawab bahwa Sun lah yang kemungkinan akan terbunuh saat itu akibat sifat gegabahnya, karena ia sudah masuk ke dalam perangkap Lady Eboshi. Sun, yang merasa diselamatkan, akhirnya membawa Ashitaka menemui pimpinan roh hutan tersebut yang menyerupai rusa, yang dalam prosesnya menyembuhkan luka tembak yang diderita oleh Ashitaka. Tak lama setelah kejadian itu, sekumpulan pasukan roh babi hutan yang mencapai ratusan jumlahnya datang ke hutan tersebut. Mereka datang untuk menyelamatkan hutan dan membalas atas apa yang terjadi kepada Nago. Ketika mereka bertemu Ashitaka, para pasukan babi itu marah terhadap pimpinan roh hutan karena menyelamatkan manusia, sedangkan Nago dibiarkan mati. Moro membela pimpinan roh hutan dan mengatakan bahwa saat itu Nago sudah menjadi monster, jadi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolongnya. Ashitaka pun kemudian memberitahu mereka bahwa dialah yang membunuh Nago, dan itu dia lakukan karena Nago mencoba menyerang desanya, dan bukti saat itu Nago telah menjadi monster adalah kutukan tangan yang ia terima dari Nago. Pimpinan dari para roh babi hutan yang bernama Okoto kemudian menenangkan suasana dengan mengatakan ia percaya terhadap apa yang Ashitaka katakan. Namun, tetap bila mereka bertemu lagi di kemudian hari, ia tidak akan segan untuk membunuh Ashitaka. Sebelum Okoto meninggalkan tempat tersebut, Moro mencoba untuk memperingatkan Okoto bahwa dia akan terbunuh jika dia melawan manusia dan senjata apinya. Tetapi, Okoto menolak untuk mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika mereka semua mati, itu akan menjadi pertempuran yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Sin kemudian berpindah ke Iron Town, di mana Lady Eboshi menerima utusan dari Kaisar yang merupakan pemimpin terbesar di negara itu. Sang utusan, yang bernama Jigo, meminta bantuan dari Lady Eboshi untuk mendapatkan kepala pimpinan para roh hutan yang diyakini bisa memberikan keabadian. Lady Eboshi pun setuju. Ia berencana memberikan kepala itu kepada Kaisar, dan sebagai imbalannya, ia meminta Kaisar untuk memberikan perlindungan kepada kotanya, Iron Town, dari para pemimpin lain yang mencoba menyerang dan merampas kemakmuran kota. Sin kembali ke Ashitaka, yang dalam proses pemulihannya setelah luka sebelumnya dirawat oleh Sun, yang menyuapinya makan dan mengobatinya setiap hari. Dia kemudian berbicara dengan Moro, di mana Ashitaka
mengusulkan agar para roh binatang dan manusia hidup dengan damai. Tetapi Moro menganggap itu adalah hal yang mustahil, terlebih dengan adanya penyerangan besok yang akan dilakukan oleh para babi hutan. Moro juga sangat membenci manusia, karena ia menganggap manusia adalah makhluk tak berperasaan. Manusia bahkan rela mengorbankan nyawa anaknya demi nyawa mereka sendiri, mengacu kepada San, yang dijadikan umpan oleh orang tuanya ketika mereka dikejar oleh Moro. Dia kemudian mengusir Ashitaka untuk pergi dari hutan, dan berjanji akan membunuhnya kalau mereka sampai bertemu lagi. Keesokan harinya, Ashitaka pun pergi. Ia memberikan belati kristal yang ia punya kepada San, agar sang gadis tidak melupakannya. Ketika San menerimanya, Moro memberitahu San bahwa ia bisa melihat hati pemuda itu, dan memastikan kalau sang pemuda benar-benar menyayangi San. Ashitaka yang sedang dalam perjalanan setelah diusir dari hutan, menyaksikan Iron Town yang sedang diserang oleh pemimpin kota lain. Kota ini kekurangan penjaga, karena sebagian besar ikut dengan Lady Eboshi dalam perang melawan roh babi hutan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke hutan dan memberitahu Lady Eboshi mengenai keadaan kotanya, meskipun beresiko untuk terbunuh oleh Moro. Sementara itu, di tempat lain, pertempuran antara para roh babi hutan dan manusia telah dimulai. Para manusia yang menggunakan senapan dan bahan peledak berhasil mengalahkan para babi hutan. Mereka menggunakan perangkap ranjau yang meluluh lantakkan ratusan babi hutan yang melewatinya. Dengan pimpinan mereka, Okoto, terluka sangat parah. San yang saat itu juga ikut membantu penyerangan para roh babi hutan, dipaksa mundur, dan mereka pun berusaha untuk menemui pimpinan roh hutan dan meminta bantuannya. Rencana San dan Okoto ternyata sudah diantisipasi oleh Lady Eboshi dan Jigo, yang sengaja membiarkan mereka lolos, dengan maksud mengikuti mereka ke persembunyian pimpinan roh hutan. Dalam perjalanan tersebut, Okoto dikuasai oleh kekuatan jahat yang sama dengan Nago, sehingga ia berubah menjadi monster dan menelan San. Ashitaka yang berusaha mengejar Lady Eboshi pada prosesnya bertemu dengan Okoto dan berusaha menyelamatkan San dengan bantuan Moro. Mereka semua kemudian bertemu dengan pimpinan roh hutan yang membunuh Okoto karena telah berubah menjadi monster. Munculnya pimpinan roh hutan membuat Lady Eboshi dapat menjalankan rencananya. Terlepas dari upaya Ashitaka menggagalkannya, Lady Eboshi berhasil memotong kepala pimpinan roh hutan saat sedang bertransformasi. Moro yang saat itu sekarat akibat pertempurannya dengan Okoto mampu melukai Lady Eboshi dengan parah dan menghentikannya. Namun, Jigo kemudian dapat memasukkan kepala tersebut ke dalam box dan berusaha kabur. Dengan hilangnya kepala yang ia miliki, sang pimpinan roh berubah menjadi dewa kematian yang mematikan apapun yang disentuhnya, baik tanah, pohon, hewan, dan juga manusia. Tubuh sang roh pimpinan yang mencari-cari kepalanya pun membesar dan mengeluarkan cairan hitam yang menimbulkan kematian dan kerusakan di mana-mana. Ashitaka kemudian menyelamatkan Lady Eboshi yang sekarat dari kejaran cairan tersebut dan meminta bantuan San dalam prosesnya. Setelah memastikan Lady Eboshi aman, Ashitaka dan San pun mengejar Jigo untuk menghentikan penghancuran yang terjadi. Ketika akhirnya mereka berhasil mengejar dan mengambil kepala tersebut dari Jigo, cairan hitam tersebut sudah mencapai Iron Town dan menghancurkan kota. Mereka kemudian mengembalikan kepala tersebut kepada pimpinan roh hutan dan menghentikan amarahnya. Dengan kembalinya kepala sang roh pimpinan, penghancuran yang terjadi terhenti, dan pohon, tanah yang tadinya hitam tandus, kini kembali hijau seperti sedia kala. Tindakan yang Ashitaka lakukan juga membuat kutukan yang ada di tangannya tercabut, sehingga ia tidak akan mati. Di penutup anime, diceritakan kalau Lady Eboshi menyesali tindakan bodohnya. Ia menyadari, meski semua yang telah ia lakukan, San dan Ashitaka tetap menyelamatkan nyawanya. Oleh karenanya, ia berencana untuk membangun kembali kota yang hancur. Namun kali ini, menjadi kota yang lebih baik dan lebih ramah kepada penghuni hutan. Untuk hubungan romantis antara San dan Ashitaka, meskipun mereka sepertinya saling menyukai, di akhir cerita mereka berpisah, di mana San memilih untuk tinggal di hutan karena membenci manusia, dan Ashitaka akan tinggal di Iron Town. Namun, Ashitaka berjanji untuk mengunjungi San di hutan kapanpun dia bisa, dan mereka menjadi utusan dari kedua tempat yang mendamaikan perang antara pemukiman manusia dan para roh binatang di hutan.